Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurun Nafisa. Saya dari kelompok KKN 313 Universitas Erlangga, Surabaya. Di era COVID-19 ini, kasus yang ada di Indonesia semakin meningkat, khususnya di Surabaya. Untuk antisipasi agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19 ini, maka kita harus menyiapkan atau melakukan beberapa hal agar diri kita beresiko rendah akan terjangkitnya virus COVID-19 ini. Di antaranya yaitu rajin mencuci tangan. Jadi, virus COVID-19 ini akan mati dengan adanya desinfektan atau antiseptik lainnya. Selain itu, kita juga diharuskan untuk memakai masker apabila berada di luar rumah. Jika kita berada di tempat umum yang tidak memungkinkan untuk mencuci tangan, maka sebaiknya kita membawa hand sanitizer. Nah, selain itu, kita juga harus mengerti gejala-gejala apa saja yang akan dialami oleh seseorang yang positif akan COVID-19 ini. Mulai dari demam, batuk, pilek, hingga tingkat sesak nafas. Sebelum kita cek kesehatan kita, apakah kita positif atau negatif, beresiko tinggi atau beresiko rendah, ke fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit atau puskesmas dan lain sebagainya, kita juga bisa mengetahui lebih awal tentang diri kita sendiri, tentang kesehatan kita sendiri, dengan menggunakan web www.halodoc.com. Jadi, seperti ini. Nah, di sini ketika kita sudah mengetikkan www.halodoc.com, maka di sini ada cek COVID-19, cek gejala dan dapatkan penanganan jika diperlukan. Kita klik, lalu kita tunggu beberapa saat dan klik tombol chat. Di sini nanti kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti apakah sebelum 14 hari terakhir kita mengalami demam. Jika iya, sebaiknya kita mengisi ya. Jika tidak, isi tidak. Nah, ini. Apakah kamu mengalami demam dalam 14 hari terakhir? Tidak, misalnya. Adakah gejala batuk atau pilek? Tidak. Napas kamu sesak atau dada terasa berat? Misalnya iya, kita ketik iya, klik iya. Pernah berada dalam satu ruangan dalam pasien positif? Tidak. Apakah kamu bekerja di atau pernah mengunjungi fasilitas publik atau kesehatan yang berhubungan dengan pasien positif COVID-19? Tidak. Adakah hubungan atau kontak langsung dengan orang baru bepergian ke negara atau kota terjangkit, misalnya Cina, Italia, Iran, Korea Selatan, Prancis, Spanyol, Jerman, USA, Jakarta, Bali, Solo, Yogyakarta, Pontianak, Manado, Bandung, dan lain-lain dalam 14 hari terakhir? Misalnya tidak. Jadi di era pandemi ini, usahakan kita tidak bepergian ya. Terutama ke kota-kota atau negara-negara yang banyak kasus COVID-19.
Nah, ini di sini. Misalnya nanti akan ada kamu termasuk dalam kategori resiko rendah. Meski beresiko rendah, namun jangan lengah. Temukan cara mencegah. Nah, di sini nanti kita juga akan bisa mencari tahu cara mencegah COVID-19 ini. Ayo bantu mencegah penyebaran COVID-19 bersama Halodoc dengan cara social distancing. Social distancing ini juga sangat perlu ya. Kenali gejala corona. Lalu apabila kita beresiko tinggi, maka ini buat janji untuk rapid test via Halodoc melalui link ini. Jadi teman-teman, apabila kita beresiko tinggi, maka jangan takut-takut kita untuk segera ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas terdekat. Jadi dengan adanya cek kesehatan diri sendiri dengan menggunakan aplikasi Halodoc ini, maka kita bisa mengetahui sesegera mungkin tentang kondisi kita. Apakah kita beresiko rendah ataukah kita beresiko tinggi. Sekian penjelasan dari saya mengenai tata cara cek kesehatan diri kita di www.halodoc.com. Yuk bersama-sama minimalisir penyebaran virus COVID-19 ini dengan cara senantiasa mencegah seperti cuci tangan, menggunakan hand sanitizer ketika berada di tempat umum, menggunakan masker, serta selalu menjaga social distancing. Selain itu, kita juga harus mengetahui gejala-gejala COVID-19 ini seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas. Kemudian, jangan lupa yang terakhir yaitu kita harus senantiasa cek kesehatan kita di www.halodoc.com minimal 14 hari sekali. Jadi kalau misalnya kita saat ini sudah mengecek kesehatan kita, maka 14 hari ke depan kita harus cek kesehatan kita kembali. Kita harus memantau terus mengenai kondisi atau perkembangan tubuh kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.